Ting. Boleh. Nah, ini yang pertama, dua, tiga, empat kali baru lima, enam, Gue masih ketawa yang itu. Exu. tujuh, delapan. Jadi 8 loh, mantap. Nah ini ini. Oke, cerita dulu deh Pak, gimana ngerjain ini 8 biji? Ya, seminggu. Gimana? Seminggu ini 8 Ya, aja. apa kesulitannya gimana? Yang rasa udah oke gimana gitu? Kesulitan gue adalah gambar pundak. Hendak, Gue gue lihat gambar ini yang ke satu ternyata gue salah angle-nya. pundak ya. Oke. Terus ini. Terus kalau ini pundak ya. Ini Hmm. susah di Gue gak bisa ngebuat mata yang ini ya agak beda gitu. mata yang agak Kalau lihat, beda. iya kan Oke. di referensi tuh itu apa ya? Di referensi kan matanya ini ya, ngelingkar gitu ya. Hmm. Kalau di satunya lagi sebenarnya lagi pas lihat referensi tuh yang kirinya tuh kotak. Hmm. Iya, iya, iya. Gue mengalami kesulitannya di sana sih. Kalau ngegambar ekspresif kayaknya bakal sulit Hmm. Ekspresi matanya. sulit ya. Ekspresi ntar itu anatomi muka bang. Jangan dulu deh saranku. Ya kan, tapi gue lihat referensi ini kan ekspresinya gitu ya si mata yang Hmm. satunya lagi. Hmm. Ada Terus perbedaan ini, nih. terus ini. Ini gak tahu gue. Kayaknya gak ada masalah sih di sini. Oh ini nggak ada masalah. Oke. Nah kalinya gue pakai gambar itu ya, box. Yang angle itunya apa? Dari atasnya tuh gue akalinya dari box gitu. Pakai box. Dari box yang ini dari box nih. Enggak, Oh, yang oh satunya lagi. yang satu lagi ini. Tuh, ada kan boxnya itu. Oke. Nah, boxnya. Tapi gue belum bisa nentuin pasti itu ya. Tulang itu, stang tuh. Hmm. Tulang apa? Tulang Tulang setang. itu. Iya. Clavicle ini. Apa sih Indonesia? Yang mudah gue Cla inget lah. Gak Clavicle. apa-apa. Gak apa-apa bang. Nama Bahasa Inggris. Indonesianya tulang selangka, selangka. Bukan selangkangan ya, selangka. Langka. Ini. Udah Selangka mirip nama. stang masalahnya. udah, Iya, tulang udah setang. lebih Heeh. gampang gitu aja untuk Heeh. diingat itu. Oke, nggak apa-apa, bikin bahasa-bahasa lu sendiri aja. Bagus kok. Terus ini, yang ini gimana? Apa ya? Gue gue kayaknya gak bisa niru itu ya, kemiringannya. Jadi ternyata pas gue Hmm. lihat lagi gambar ini, detailnya Oke, gitu. Si miring itu tuh pundak sama itunya gue ternyata dilihat ada yang salah. oke. Head and shoulder. Jadi merek ya, head and shoulder. Ah, Itu tagline-nya sampo. ya. Iya. Oke, gue notice banyak yang salah dari gambar ini adalah Oke. matanya ketinggian. Kemarin juga udah lihat sih, tapi gue nggak komen aja. Karena nggak apa-apa, biar Matanya ketinggian mata nggak? Dan ketinggian. isunya kemarin kan ini ya, flow rambut yang masih kaku Ya. yang menurut gue. Ah, itu menjawab gak tuh, flow rambut tuh? Masih belum ketemu. Belum. Kayaknya perbanyak latihan sih itu. Oh ya. Harus cari-cari banyak itulah Hmm. rambut yang kena angin atau enggak ini Ah. posisi Hmm. badannya ini. Hmm. Terus yang ini, Eh, ini adalah angle yang sulit. ini angle-nya besar.
Dimana gue gambar mata yang paling kiri tuh kesulitan. Rakun aja tahu anjir. Rakun apa lagi? Lu Oke, tahu gak? Lihat nonton waktu itu di sini bang. Iya, oke. gue tuh Terus eh, ini, Ini yang mana nih yang dipakai? yang itu lah, nah ini yang kayaknya, nah ini. Iya. ya. Hmm. Gue gue gak bisa menentukan itu ya, tulang itu, tulang Hmm. clavicle karena kehalang Iya. baju. Ini Jadi di gue gambarnya kesulitan. nggak ada juga kan? Iya, tapi jadi gue ngira-ngira aja gitu kalau si dianya nggak pakai baju gimana bentuk itunya. Hmm. Tapi kayaknya salah sih pundaknya tuh, gue gambar pundaknya. Oke, oke. Terus ini, Ini si itunya Pak, yang saraf yang lu kasih tahu itu yang oh ya, panjang tuh kayak Oh, sternocleidomastoidnya ini. iya, Sterno. Sternocleidomastoidnya. yang kemarin gue salah itu karena nggak tahu dari mana sampai mana itu ngambil dari kepala tuh sampai leher tuh dari mana Oke. gitu. Ah, oke, ya sip. Udah ini ya bercerita. Oke, so far, ya ini lu kan kayaknya baru juga lah ya kayak gini. Maksudnya Iya, yang dulu-dulu mungkin pernah ya, tapi breakdownnya ya mungkin baru baru 8 percobaan ini kan gitu. Yang goodnya adalah muka lu nggak hancur-hancur banget, jadi itu udah apa? apa Udah apa ya? pencapaian. Bagus lah gitu ya gitu. Karena gua ada rules tidak tertulis gini ya yang gua rasa ya. Eh, karakter lu tuh kalau mukanya jelek tuh semuanya jelek gitu tuh. Ya, gitu. Ya, Jadi ketika mata, hidung, mulut tuh udah bisa bagus gitu. Yang bikin bagus tuh apa sih? Proporsi pasti gitu. Habis itu shape matanya. Tapi untungnya shape mata tuh tinggal lihat referensi aja kan. Lu suka cara bikin matanya siapa gitu. Nah, tinggal di breakdown aja atau enggak ditiru aja udah kayak gitu. Kayak gitu tuh. Jadi yang penting tuh bisa tahu proporsi yang bagus. Nah, ini kayak di sini nih. Ini eh, proporsinya misalnya banyak di bagian sini nih. Hmm. Dulunya nih. gue baru baru nggak kalau gue gambarnya Nah, ketinggian tuh mata anjir. ya, ini placementnya harus lebih ini lagi. Nah, kalau gue sih ngukurnya sebenarnya aneh gak sih ya gitu. Tapi itu alat ukur yang abstrak kan gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal mungkin lo harus banyak-banyak ini aja bikin patokan gitu. Lihat di foto tuh uh, hidung tuh semananya mata, mata tuh semananya mulut gitu kan. Pokoknya ngafalin patokan-patokannya aja gitu. Nah, itu penting gitu. Karena secantik apapun kalau misplacement misplacement ininya ya gitu. Jadi ya jadi turun cakepnya gitu kan gitu. Sekalipun part per part tuh bagus gitu kan. Iya. Kayak gini kan. Nah, ini jadi kayak apa? Jadi kayak oh, apa sih kayak Neanderthal gitu ya. Apa? Face structure-nya Neanderthal gitu. Manusia purba gitu. Gitu kan. Kayak gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya apa? Kalau gue dulu kesalahan pemulanya tuh mulut sama hidungnya sering jauh kayak gini nih. Kayak gitu kan. Itu yang bikin jadi ini dagunya. Padahal kalau lo perhatiin ini jarak bibir ke sini nih, yang di sini ada lekukan gini. Nah itu tuh biasanya dikit aja kan, gitu. Nah, habis itu jarak ini. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ya caranya adalah sebenarnya lu cari patokan-patokan aja ya, face gitu. Female face. Nah, apa mau face-nya bule, face-nya Asia, kayak Korea, Jepang, atau face-nya ya sebenarnya harusnya sama sih ya, gitu. Eh, terus jadi ini apa? Perhatikan ininya nih, ini strukturnya tuh, ini jarak. Caranya sih sebenarnya gini aja ya, di garis-garisin aja gini. Nah. Oh, mata tuh di sini tengahnya kan nih. Berarti dia dia ini kan telinga tuh lebih dikit kan tuh ya.
Nah, terus jarak dari mata ke ini, nah berapa gitu. Jadi proporsi itu sebenarnya ya anchoring aja. Anchoring itu artinya start dari siapa anchoringnya gitu. Kalau kalau ini misalnya mata gitu. Nah ya udah jarak mata ke hidung berapa. Nanti hidung jadi anchoring yang terdekatnya lagi gitu. Jadi semuanya tuh matok, dan ketika mau diubah-ubah angle-nya, ketika anchoring ini ya tetap ini aja, tetap ngikutin ini aja, patokan-patokan kayak gininya gitu tuh. Bisa dipahami gak ya? Gitu. Ya mengerti. Nah, Ada itunya nggak? 1 per oh. berapa gitu? Gue sih, kalau gue sih alat ukur gue praktikal apa sehari-hari ya aneh gak gitu aja sih gitu ya. Nah kalau lu beneran nggak bisa ngukur aneh gak ya, coba aja ngulik-ngulik nih gitu, foto realis, terus anime gitu, front view gitu ya. Nah kayak gini tuh dipatok aja. Kalau gue alat ukur praktisnya ya ini kayaknya kepanjangan deh gitu. Tuh. Tapi kalau itu nggak bisa, ya udah coba diulik-ulik aja gitu. Kayak gitunya tuh. Nah, terus biasanya sih kalau males ngukur-ngukur gini sih ya datang dari feedback orang sih ya gitu. Soalnya orang lain biasanya bisa matanya Nggak bisa. kegedean gitu. Apa hidungnya kayak ini gitu kan. Masalah proporsi gitu. Tapi sih sebenarnya proporsi bisa selesai tuh dengan di tahap planning lu make sure udah di tempat yang benar gitu. Planning tuh yang sebelum jadi sketch finalnya kalau workflow gua tuh kayak gitu. Terus ini untuk ini. Nah, terus yang gua lihat lagi line stroke lu tuh ya, line stroke ya ya baru mulai gambar lah ya gitu. Gitu. Sangat terlihat gitu intinya. Kaku. Masih masih kaku ya, ragu-ragu gitu. Masih belum berani gitu ya. Ya tapi gua nggak tahu sih caranya mempercepat ini ya, kayaknya dengan banyak gambar aja ya. Gitu. Gitu. Nah, nanti line stroke tuh akan yang paling jujur deh gitu. Gitu. Ini tuh kayak ciri khas nantinya gitu. Cuma nggak usah dipikirin. Cuma kelihatan aja ini line stroke tuh masih masih hati-hati banget ngerjainnya gitu. Gitu. Terus juga mainin line weight ya. Line weight nanti kalau ke line art itu tuh bisa main variasi line gitu ya. Tapi tergantung art style juga ya. Ini di sini nih kelihatan. Nah ini sih kelihatan ya tuh. Kalau line-nya Nah, ketemu satu sama lain biasanya lebih tebel gitu. iya. Nah line weight juga kalau gue ya, orang artis lain mungkin akan berbeda ya. Kalau gue sih sebenarnya gini aja ya. Kalau ada yang tebal nih, misalnya ada yang 10 nih. Nah ini misalnya ada yang 10 nih gitu. Nanti ada yang 5 nih setengahnya gitu. Buat masukin detailnya. Kalau gue sih gitu aja ya. Sederhananya banget tuh. Yang gue implement juga ya. Kayak gitu tuh. Nah kalau gue lihat teman-teman yang linernya bagus tuh ya, di gengsi, di apa di servernya Viansa tuh, Long Journey, si Fajri Dev tuh. Ini liner tuh beneran beneran kayak ngerender pak. Hati-hati banget gitu pak. Gitu. Line tuh beneran presisi gitu ya. Dan sabar banget gitu ya. Jadi eh liner tuh ya renderingnya sketch sih gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah, sering-sering aja observasi lu suka line-nya siapa yang bikin lu impress. Nah, udah nanti ngikutin itu aja sih. Gue sih impress sama line-nya Fiansa sih ya. Ada ya Fiansa. Gue Nggak nggak ada. kedetek ya. Nah, ini sih nggak ada juga di sini. Di line-nya Fiansa nih. Kayak gitu. Jadi sering-sering ini aja. Uh, sukanya ke siapa terus di observe. Nah, dari observe gue sih gue dapat jawabannya gitu, Pak. Gitu. Pixelatednya diatur nggak si itunya apa? Ukuran si brush itu. Iya, kalau bisa jangan pecah sih. Kalau bisa pas pas lu begini tuh jangan jangan begini banget tuh.
jangan begini buat itu. Resolusinya gede juga sih Pak gitu. Makanya biasa kalau yang udah artis sejahtera kayak gini kan spek komputernya juga udah cukup lah ya gitu. DPI-nya berapa Nah, gitu biasanya? nggak DP nggak ngaruh. Yang ngaruh resolusi doang. DP itu buat lo ngeprint doang. DP itu nggak ngaruh. Berarti ke 350 cukup. Cukup. Gue kira Ini DPI. pixelnya gede. Kalau gue biasa kalau butuh yang kecil-kecil gitu misalnya orangnya banyak itu 7.000 gitu. Dulu gue pernah 9.000 sampai 11.000 gitu. Tapi ini Pak, gambarnya nge-lag Pak. Jadi capek banget anjir. Jadi gua mentok 7.000 sekarang karena 7.000 aman di PC gua. Sweet spot-nya berapa Hmm. gitu? Hmm? 7.000 DPI. Jadi misalnya gini nih, misalnya kan Pixel Pak, pixel. pixel nih. Jadi misalnya kan ini nih, ini kan A3 nih. Gua biasa normal A3. Nah, 7.000 itu berarti ininya nih. Oh, nih ininya tuh. Jadi segini nih. Tuh. Kalau misalnya HD kan 1920. Gua kali 3 berarti 6K kayaknya ini. Gitu. Nah, gue jadi ininya ini jadi 7.000 tuh. Nah, kayak gitu Pak. Jadi dia nggak pecah ininya. Nah itu untuk line art ya. Nah sekarang gue komen ini deh shape per shape ya. Boleh. Nah kalau ini yang bisa gue komen tuh nih, di sini ininya Pak. Ininya rahangnya, rahangnya bisa diperhatikan lagi. Nah bedanya dikit doang ya, tapi dikit tuh ngaruh ya. Soalnya di focal point Pak. Ini yang orang orang tolerir salahnya tuh kecil, margin of errornya tuh sedikit. Jadi setiap shape itu tuh penting ya. Oke. Nah ini terus hidung. Nah ini hidung tuh bisa variasi line weight juga. Mata sih sebenarnya tinggal detailin aja, aman sih sebenarnya. Untuk kepala juga. Lu kayaknya gini ya untuk poni ya. Poni tuh lu nggak nge-flow gini dulu ya. Jadi lu gambar ini, terus berhenti, gambar lagi ini, begitu ya. Kayaknya ya. Kemarin Nah, gitu gue. kalau di kertas memang sih perlu kayak gitu ya, apalagi pakai pulpen kayak gitu. Tapi kalau di digital sangat rekomend tuh. Nah, gini, gambar aja Pak, flow-nya dilewatin gini nih. Nanti tinggal ini lu hapus gitu. Jadi tuh nggak nebak gitu tuh. Nah, karena digital bisa diedit ya. Tapi kalau misalnya mau challenge gitu di pen gitu. Ya emang mau nggak mau harus begitu sih gitu. Karena kan nggak bisa overlap nih. Kayak gitu. Nah, ya flow-nya tuh lu bikin full aja dulu, terus ini, terus sisanya, nah pundak ya. Untuk pundak, ini sudutnya ini ya, bisa lebih turun lagi kayaknya. Kalau cewek tuh biasanya lebih turun. Terus clavicle, nah karena lo nggak tahu tulangnya ya gitu. Ini tuh dia nyambung sampai sini nih. Kita coba ini. Nah, sampai sini, sampai ujung sini. Nah, terus ini sterno, hidung side-nya dikit. Nah, sini. Masih ketebalan ya. Nah, itu sih untuk yang ini. Nah, terus kalau untuk kepang susah gak lo bikinnya, Pak? Ribet. Kepang tuh strategiku gini. Gue bikin flow flow ini dulu mentah gini kan, silinder Hmm. mentah gini kan. Nah, terus gue akan bikin ini jadi guide-nya. Nah, nanti gue tinggal bikin bulat-bulat, zigzag gitu kan, kepang kan. Nggak harus zigzag ya? Nggak harus zigzag tapi. Bikin, Dan bikin gini. gue ngakalinya tuh kayak bentuk segitiga apa gambar panah cupit doang. Oh gitu? Nges- iya gue Mana coba? ngesederhanain gambar ini tuh kayak gambar itu apa panah cupit tapi yang di ini ditumpuk-tumpuk gitu. Hmm.
Bisa sih. Lock. Kuping. Nah, kalau gua Ya, dibikin silinder gini supaya flow-nya tuh udah dapet kan. Nanti baru nyari terus tengahnya ditandain. Habis itu udah gini-gini. Nah, nanti udah digini-giniin, sekali lagi baru gue bikin yang detailnya tuh yang ada ininya nih. Ada gini, ada line weight-nya, ada ininya tuh. Yang udah mulai tuh. Gitu. Ya emang kepang susah sih, tapi strategi gue gitu sih. Yang terkepang. Oke. gue lupa pasti gue cari referensi rambut bor. Bor. Rambut bor Oh, yang spiral. ram- Rambutnya ngebor pak, spiral. yang spiral. Yang ini ya, yang kayak apa gotik-gotik gitu ya. Yang Hmm. princess. Oh, itu susah juga, Pak. Gambar gitu, Pak. Nah, Viola ini lumayan banyak nih. Nah, kan lu udah ini kayaknya akarnya tuh dari skullnya tuh nggak lengkap gitu. Jadi ini Pak, lu nambahin lagi tapi nggak ada guidance-nya gitu. Kalau gua kan pakai Lumis tapi gua modif ya gitu. Jadi gua tambahin sekali lagi kan. Gini. Gini. Lebihin batas atas si kepala botaknya kan. Nah udah nanti habis itu usar-usar kan di kalau karakter ini kan usar-usarnya panjang ya kayak ini kayak si Anggun duta sampel lain gitu ya. Sama. Hmm. Nah, jadi Udah ininya nih sempurna. di sini nih kan. Udah dia akan ngeflow nih dari sini dan nggak boleh lewat jauh ya karena nanti jadi tebel dong. Gitu. Nah ini berarti ini solusi yang gue tawarkan bikin extra-nya terus bikin flow-nya tuh direncanakan dulu gitu. Nah, coba. Apa ini? Noktra, halo. Ini, Oh, halo, halo Pak. ini. Nah, Ino ini. bukan sih? Dokter tuh. Iya, Ino. Share screen boleh kah bang? Boleh. Ini disclaimer ini direkam ya. Jadi jangan gibahin orang. Iya. Oh, direkam bang itu bang. Direkam. Iya. Dia Di-upload di ngajarin channel itu, YouTube masing-masing. ngajarin Bang Johannes. Ah, Sampai jam 3 ya kok, sampai jam 3. Gini bikin flow-nya dulu kan. aku ada nggak bapak bang Jan? Kenapa? Aku ada nggak bapak? Nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Biasanya di Mibam Oh. juga gitu kok. Coba ingat aja kalau direkam. Ini direkam. Jadi jangan ngomong aneh-aneh loh. Ah, iya oke. Aib-aib nanti ini kesebar, kasihan anak orang. Nah, Nah, tapi terus kurang suka untuk ini ya Pak. kenapa? Gue kurang suka terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak line tuh. Karena menurut Hmm. gue informasinya jadi terlalu banyak untuk nanti dirapiinnya gitu. Enggak, kalau gue sih ini buat flow doang sih gitu ya. Nanti tinggal ini aja. Tinggal gue tambahin lagi. Nah, Bisa gak sih? bisa. Flow-nya tuh Flow-nya pakai segini aja bisa. Segini aja bisa. shape yang sederhana gitu yang Bisa juga. Jadi kayak gini aja kan gitu. Hmm. Ini soal preferensi aja. Kalau gue nyamannya ceker ayam gitu, supaya gue luwes aja sih gitu. Gitu. Buat gue tuh terlalu banyak informasi jadinya. Iya, cari yang lu nyaman aja gitu. Jadi gue tuh lebih baik Nah, jadi ngira-ngira enaknya gimana terus gue ini itu sederhana. Ya gitulah dari sudut pandang gue gitu. mm, Karena gue pingin sikat gue tuh gak terlalu banyak itu apa yang kasarnya. nggak Pingin apa-apa. minimal, Bagus. pingin Nah, jadi minimal itu. kalau mau minimal berarti gini aja. Berarti ngeflowin aja kan. Ngeflowin. Nah. Terus ininya. Kayaknya gue harus cari buku tentang ini how to draw hair. Bisa riset sendiri juga
sangat dianjurkan. Ini. Hmm. Ininya tuh lu terlalu lebar Pak. Ini tuh. Ya. Ininya kan. Dulu gue juga sama teman gue pernah itu kan, pernah diajarin sama yang udah kerja di studio tapi sekarang jarang kontakan lagi. Iya udah sibuk ini NBA. Terus untuk yang mata, nah mata emang challenging ya. Mata emang challenging. Untuk ngebalance ini tuh sebenarnya solusi yang gua pakai tuh flip terus aja sampai udah lu nggak bisa benerin lagi gitu. Sampai lu udah nggak nemu salahnya lagi gitu. Tuh. Jadi Tapi gue isunya ini Pak, ini beda shape masalahnya. Kalau shape-nya masih sama ya, masih opal gitu mah gue bisa ini, masih bisa ngebenerin gitu. Hah? Ini isunya tuh matanya tuh nggak shape, yang satunya lagi tuh. Tuh. Shape opalnya itu kan yang satunya lagi opal, yang satunya lagi itu eh apa ya? Jajar genjang apa? Yang lancip Oh iya segitiga. ini kan ekspresi ya. Hmm. Tapi Gue lu nggak bisa. ngerasa ini misproportion nggak? Kayaknya nggak sih kalau tarik garis lurus ya? Dari Nggak alis ngerasa ini misproportion kan? enggak. Hmm. Gue kalau narik garis lurus ya dari si itunya, kayak nggak miss gitu, masih aman. Kayak yang ekspresi gini Pak, yang matanya yang itu, yang cegil gitu. Yang matanya gini. Nah ini. Ini kan nggak sama kan? Tuh. Hmm. Hmm. Cuma ketika di flip lu tau lah apa sampai titik mana tuh tahu apa ini disproportion atau enggak gitu. Ya kan? Yang misalnya dia saringan gitu. Oh, Mikio saringan gitu. Hmm. Kayak gini kan tuh. Walau kiri kanan nggak sama kan tahu lah ya ini udah balance atau belum tuh. Kayak gitu. Jadi ngecek ininya aja sih. Kayak gitu. Ya, lagi-lagi nggak semudah itu. Memang harus dilatih ya. Nah, terus ini untuk mata, untuk rahang sih sebenarnya udah hampir bener sih ya. Paling turunin dikit aja ya. Minor banget sih, nitpick ya. Aduh, dikit aja. Dikit. Ya, nggak masalah. Paham. Ini pundaknya bagus ya. Turunnya bagus, lebar lehernya juga good. Ya. Terus untuk yang ini, nah ini masih masalahnya sama kayak tadi. Loomis headnya kurang placement untuk rambutnya, jadi akhirnya lu nebak kan shape-nya tuh, gitu. Shape kepalanya tuh nebak. Nah dilebihin aja gitu. Kadang tuh ada yang anime tuh yang begini Pak. Nah kayak gini, tinggi banget ininya Pak. Tapi masih bagus-bagus aja gitu. Kayak waktu itu pernah case-nya si Bapak Neko Cira, si Bapak Leon. Bapak Leon yang mana? Nih. Bapak Leon nih. Ini tinggi banget Pak gitu. Tapi gambar sepuh aja gitu kan. Itu gue pernah discuss sama Sandria. Tapi sepuh dimaafin aja gitu ya gitu. Saya pun gue tetap aneh sih anjir. Masih tinggi banget begini. Sepuh Itu masih agak dibahas. nunduk sih. Kayaknya ini nih karena palanya nunduk, si itunya apa? Si bagian belakang kan jadi ini ya, ke ngangkat gitu ke atas jadi. Ya, Kalau dari 3D. tapi ini bagus-bagus aja kan? Gitu Iya. tuh. Harusnya tuh menurut gue lebih gini ya. Nah, lebih turun lagi ya gitu. Gak tahu kenapa desisinya tuh gini, apakah sengaja gitu tuh. Nah, menurut gue gini yang bagus ya. Iya. Pas diturunin Padahal kok ini beda. sepuh loh, udah ngerjain Ark Knight loh ini. Si Pak Neko Jira.
Tapi ini kan yang diposting personal ya, jadi mungkin dia don't care juga. Ini lagi gambar bersenang-senang aja kali gitu kan, bukan gambar buat kerja kan. Hmm. Dan ya bagus-bagus aja gitu. Cuma ini tuh tinggian kan. Iya. Ya, beda ya Nah, sapu mah. Kalau jadi habis ini yang apa ya? Kalau udah bagus tuh kadang tuh toleransi maafnya tuh tinggi gitu ya. Cuma kalau yang newbie, wah ini kakinya salah, ininya salah tuh. Kayak gitu. Nah ini masih sama kayak tadi, ininya aja. Terus ini mulutnya bisa geser, bisa bisa, bisa lebih lebar. Ini deketin sama ininya, sama hidungnya. Aduh, malah ketinggian jadinya. Gua ngelihatnya. Si mulutnya jadi lebih tinggi daripada itu ya. yang tinggi. Masih gini sih yang mulutnya. Nah, terus di mana ya? Oh, tangannya belum ya? Tangan susah ya? Nah, ini kalau untuk rambut, ini kan baca flow kan rambut tuh. Baca flow. Jadi, pertama lu udah punya kepala botak yang kayak tadi, terus punya usar-usar. Kalau ini kan usar-usarnya titik kan, di sini kan. Nah, berarti tinggal bikin flow-nya. Kayak gitu kan. Nah, gua ada contoh siapa ya? Ibu Indah Halita ya, teman saya dari lama. Indah Halita. Mana yang line art fair kemarin? Video. Wah, gak ada. Itu di post. Oh ini. Nah kayak gini nih. Jadi tuh nggak ini kan, nggak apa sih anatomi makeup gitu kan. Terus ngasih desain. Nah ini ngasih rambut juga tuh lihat ya. Rambutnya juga ya nggak seacak-acakan gue sih. Cuma masih lebih fokus ke flow kan. Masih sketch gitu kan. Gitu. Nah, habis itu yang amazingnya ya, ini gue pengen bisa tapi belum ya. Ininya, langsung line up dia. Tuh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Jadi lu, kalau gue kan 4 ya. Silhouette, basic form, naked anatomy, sketch, nanti baru line art kan. Gitu. Ini tuh basic apa naked anatomy langsung sketch, langsung line art kayaknya ya. Kayak gitu tuh. Nah, jadi nanti ketika lu udah bisa tuh lu bisa lompat gitu ya. Gitu. Dan lompat itu yang bikin gambar lu cepet jadi gitu. Nah, kayak gitu Pak, kurang lebih Pak. Nah, terus apa lagi? Udah ini sih paling rambut aja sama ininya lebih ke naik dikit nih. Lu liquify main gak sih Pak Jono? Gua gak bisa pakai liquify. Anjir, udah setengah jam cuy. Gak masalah gini, gua kalau pakai liquify malah lebih hancur anjir. Cobalah belajar lah. Itu senjata gila itu. Liquify itu. Luar biasa Gua itu. bingungnya gini Pak, gue dulu pernah pakai liquify malah si itunya lebih salah posisi itunya anjir. Tidak sesuai. Liquify gini aja nih. Lu kan punya Zeiss nih. Hmm. Nah, geser. Nah. Kalau saya Zeissnya terlalu kecil. Nah, udahlah. Cari yang lebih gede. Ininya kurang gini. Jadi sebenarnya cuma geser dong tuh. Gitu. Ya emang awal-awal bingung sih, tapi ini tools yang sangat curang sih sebenarnya. Isunya Gitu. gue ini ya, gue tuh masih bingung cara pakai liquify ya biar biar ngepas itu gimana Ya. gitu. Jadi coba dah latihan aja dah gitu. Caranya sih sebenarnya gitu aja ya. Zeiss terus geser. Gitu ya.
Nah, kalau ini kan masalahnya tilt ya. Itu lo udah harus plan di depan, Pak. Gitu. Harus plan di depan. Di depan sini. Yang udah harus di plan ini. Jadi pada saat planning, sebelum di detailing ya lo udah proporsi sama gesture pose tuh udah selesai dulu. Gitu ya. Nah, itu sih solusi yang gue tawarkan ya. Tapi ini so far, ya selain tiltnya ya, ini bagus sih. Sama mata mata yang kesini bingung ya? Iya. Yang mata yang ke dalam. Apa ya? Coba aja ya. Kan dari depan begini. Dari 3/4 begini. So far sih karena latihan naturalnya bisa aja kali ya gitu. Tapi untuk how to bisanya tuh gimana explain deh. Kalau nanti dari samping gini. Apa gue gambar Lihat itu dulu lihat ya? 3D model deh. Enaknya tuh. Iya, Lihat 3D model. Ya, mata kan apa dia bola kan. Lu tau kan, Hmm. mata kan anatominya dia bola kan. Bola yang ada putingnya sini apa sih? Yang retina gitu. Puting. Yang putingnya kan gitu. Bukan. Nah, ya kan Mas, anatomi mata nih. Dia bola, bola sempurna kan. Terus gini. Terus nanti ketutupan ini kan selap apa? Kulit kan. Ini Kelopak. kelopak mata gitu. atau enggak ini Pak ngakalinya itu Pak gambar bola dulu di dalam itunya Pak. Nah, Aku biasanya gitu kalau aku. iya Tapi gitu. tapi gue males gambar bola lagi. Iya, jadi ketika dia 3/4 tuh sebenarnya tuh ada ininya nih, ada bagian lengkungnya di sini nih, Hmm. gitu tuh. Karena dia bola kan aslinya, kan. Bola yang dikasih casing atas bawahnya gitu kan. Gitu. Juga kelopak atasnya tuh lebih ke depan daripada yang bawah. Heeh, heeh, kayak gitu tuh. Jadi gimana 3/4 ya? Ya, gua nggak tahu sih jawabannya ya. Itu kayaknya naturally bisa aja dengan sering-sering lihat aja gitu ya. Sering-sering lihat contoh gambar gitu. Gitu tuh. Terus untuk yang ini bagus sih, bagus ini. Terus yang ini tadi Oke. ini juga bagus. Paling solusi yang tawarkan ini planning di depan, placement semuanya itu udah harus kalau bisa akurat dulu gitu ya. Memang nanti kadang pas lo detailin ada yang baru kelihatan gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Jadi di fase planning tuh harus fase planning lo tau kan maksudnya ya? Yang ini, yang yang ini nih. Kalau gue gini kan sukanya nih. Nah, kalau lo nggak suka gitu berarti gini aja. Nah, fase planning gitu. Ini make sure secara proportion tuh tepat gitu. Nah caranya tepat sebenarnya kalau digital tinggal transform, liquify, gambar ulang gitu. Udah terlalu banyak tools ya. Gitu. Nah terus untuk yang ini, nah ini susah di bagian sini ya. Iya. Tadi kan dia ada ini. Oh, gak bisa banget nih itunya anjir mata yang di kiri. Gue buat dikecilin kekecilan, buat digedein Nah, kegedean. nah habis itu ke flip. Iya, gimana ya? Memang tidak mudah sih ya. Gini Pak, pas gue buat mata yang satunya lagi yang itu yang nggak ke dalam ya itu. Heeh. Gini Pak, gue tuh buat ininya kekecilan, gue gedein Heeh. kegedean. Jadi Oke, bingung serba anjing. salah ya. Iya. Kata gue tuh anjing. Gue pengen berkata kasar mulu. Heeh. Nah, Namanya juga belajar, Bang. habis itu ini di liquify nih. Jadi apa eyeballing aja sih. Eyeballing tuh lihat referensinya ya berarti artinya. Eyeballing aja sih. Di edit sampai 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 ini. Gitu.
Oke. Terus ini udah. Tapi ini juga so far bagus. Paling apa ya? Nah ini kepala juga bagus nih. Apa? Shape kepala. Gini Pak, logik rambut kan ada ketebalan ya gitu. Kenapa gua kasih ekstra di sini? Gini. Soalnya kayak ini Pak, kayak kalau kalau tulangnya di sini, rambutnya tuh segini tuh kayaknya dunia nyata nggak gitu deh gitu kan. Tebel banget ininya gitu. Rambut kan di sini kan paling mentok nih, tebel-tebel. Kecuali kribo ya, gitu. Apa? Hair. Ah, tuh. Hair kan paling sementok-mentoknya setebel apa sih gitu kan? Mungkin ini juga sih karena Tuh. gue takutnya itu Pak, ke ngasih detailnya ke ini apa? Ngasih Apa? detail itunya Pak. Detail rambut itunya Pak yang grup yang berbedanya kan. Mm-mm. Kadang gue tuh pernah ini ya, kesempitan gitu. Hah? Karena itu mungkin gue jadi ngerebarinya terlalu jauh gitu. Mm-mm. Dari kepala lumisnya tuh. Iya, jadi kalau gua ngakalin lumis yang nggak cukup ini ya gitu aja sih. Ditambah lagi gitu. Gitu. Jadi daripada lu nebak nih di mana ya ini ya. Kebetulan nih tebakannya bener nih. Ini masih bagus-bagus aja nih. Gitu. Kalau yang rumit nanti jadi melewat palanya, Pak. Jadi misproportion. Kalau 5 masalahnya berarti. Mata ketinggian. Ini yang ke berapa sih? Tangle head ini ya. Tangle head ya begitu. Terus pundak. Nah ini klavikal lo nggak tahu wujudnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, gitu. Toh kita berada anatomi dari yang sederhana dulu kan. Klavikal sih gini ya, kalau klavikal pertama gue liat tuh itu ya, Sasuke. Iya, gue waktu dulu SMP kelas 2 nyontoh gambar Naruto. Dulu komik gue lengkap kan, gitu. Kok Sasuke punya begini ya? Apa ini ya, gitu. Yang punya begini nih, tuh, yang kayak garis terus nekuk ke bawah gitu. Gitu. Total. Kayak L gitu kan nih, kayak gini gitu. Tapi ini panel orang ya, yang gambarnya Masashi Kishimoto. Jadi gue dulu komik Naruto koleksi kan, gitu. Jadi apa ini gitu? Klavikal ternyata. Gitu. Kayaknya kalau pika yang paling bagus tuh dari kakek Todalang. Apa? Tok dalang. Ada. Lu lihat Todalang Ini ya, tapi Alvin ya. dalam ya yang Majapahit tapi yang Majapahitnya Ini mah yang masih sampai ribcage-nya ya. Rusuk-rusuknya kelihatan anjir. Sampai ribcage-nya ya. Tok dalang. itu sangat-sangat ini Pak. Lu bisa tahu gitu posisinya dengan tepat gitu karena tulang rusuknya juga kelihatan gitu. Ah. Nah ini bagus, tapi kayaknya hidung anime kan memang cuma begini ya, cuma sup gitu doang kan, cuma sup gitu. Itu mah sketch Pak Hmm. yang itu. Ini hidung anime cuma sup gitu. Oh iya, itu Nah. mah cuma sketch Pak yang merah. Ininya Pak, ininya Oh. geser sini lagi Pak. Ininya ke sini. Itu hidungnya ya yang kurang ke depan, Bang. Iya. Nah ini hidungnya ya yang kurang ke ini ya? Iya, Kurang ke hidungnya sini bukan lagi ya? matanya. Oh iya benar-benar. Matanya ke sini dikit, hidungnya ke sini dikit. Jadi dia tuh sebenarnya ada motong tapi nggak digaris aja gitu. Jadi kayak shape-nya tuh kepotong gitu. Karena anime memang mensimplifikan hidung ya. Reasonnya dulu kayaknya ini ya. Mangaka tahun 70-an gitu habis perang dunia gitu ya. Hidung tuh salah satu yang nggak penting untuk ekspresi gitu ya. Jadi untuk nge-simplify itu hidung tuh jadi cuma set gitu doang kan. Gitu. Kayak gitu tuh. Reason inget gue itu deh. Kenapa hidung di anime tuh kayak cuma secuil doang gitu. Untuk simplify expression-nya gitu. Nah, jadi tuh Iqbal. Aduh, Nah, ininya tuh lebih ngedistort lagi. Terus sama Coba. ini hidung.
Ini disclaimer ya, ini di record, jadi kalau ngomong tolong itu di itu Ada dulu, yang join difilter lagi ya? dulu. Oh, ada yang Ada. join lagi. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Oh, udah tuh. Alah. Lagi-lagi ini juga gue juga awal-awal challenging ya. Gitu. Jadi solusinya sebenarnya grinding aja sih. Ya. Grinding, cek gitu. Tapi logik berpikirnya sebenarnya gitu aja ya. Hidung itu motong sebenarnya gitu. Sama sama curve curve ininya nih. Curve matanya tuh bisa lebih distorsi lagi gitu. Instead of begini, dia tuh lebih begini tuh. Nah, lebih ngedistort gini. Terus apa lagi ya? Nih, juga rambut bagus. Rambut bagus. Ini so far bagus semua. Nah, tadi dia ketutupan uniform jadi bingung kan ya? Gitu. Ya, memang mau nggak mau harus nebak pada akhirnya ya gitu. Makanya lu berlatih yang versi yang dulu, versi yang dulu supaya lu punya database nih. Jadi ketika ketemu masalah yang ketutupan baju, kepala lu tahu nge-translate-nya gimana gitu. Kayak gitu sih, Pak. Jadi memang jawabannya ini harus nebak sih, Pak ya, gitu. Cuma kalau lu ngerti bukan nebak tapi mentranslate gitu. Kalau lu udah ada database-nya. Gitu. Tapi gitu sih, Pak ya. Terus yang ini, oh ini udah berapa lagi sih? Oh, udah satu lagi ya? Ini terakhir udah ya? Oh, Ini terakhir. oke. Ah, paling kayaknya ini deh, lu selagi buat kedepannya, matanya lu coba push semampu lu sampai kayak gini, Pak. Sampai kayak contohnya, Pak. Karena mata itu adalah jualannya anime ya. Gitu. Mata yang indah tuh. Gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan berhenti kosong gini. Coba lu push stroke per stroke-nya tuh ikutin gitu. Nah karena lu sekarang mungkin belum punya, gue maunya kayak artis ini nih, kayak artis siapa lah gitu, satu gitu. Cobain aja semua gitu. Nanti lu ketemu apa nyamannya lu sendiri cara cara ini. Kalau gue kan yang gue pilih kan stylenya ini ya, yang bikin siapa sih namanya, yang bikin Alia tuh. Gue secara sadar suka dan pengen bisa kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi sepanjang 3 tahun terakhir tuh kalau gua gambar nyontoh mata dia terus nih gitu. Kayak gitu tuh. Tapi ujung-ujungnya akhirnya tuh punya rute gue sendiri pada gitu. Tetap sih kiblatnya tetap ke sini sih gitu. Nah kayak gitu tuh. Terus di sini misplace ini jarak mulut ke hidung bisa bisa lebih naik lagi. Terus ini jadi Pak di rambutnya ini bisa lebih ke sini dikit. Nah, terus ini challenging ya pasti ya. Ini bagian sini deh. Jaraknya jauh Pak. Ya. Ini sebenarnya gimana ya? Ya lagi-lagi di fase planning sih solusinya ya. Fase planningnya tuh harus harus beres dulu. Nah, terus habis itu, nah ini kan lo have no idea jadi nebak semua kan. Jadi ini lebih gini sih Pak, lebih lebih ke sini lagi nih. Ini tuh nggak dapet, langsung di sini aja nih. Nah, kayak gini sih Pak, menurut gue ya. Di sini nih. Terus layarnya bisa lebih ramping dikit. Jadi untuk yang ketutupan baju memang sekali lagi lu ngambil memori apa pertandingan lu dulu sebelumnya dipakai buat nebak di sini nih gitu. Di sini apa ya kira-kira gitu.
kayak gitu tuh. Nah sebenarnya kalau kalau referensi di kepala belum ada, ya cari referensi yang angle-nya kayak gini juga sih gitu. Nah untungnya di zaman sekarang kita punya namanya 3D gitu ya. Nah bisa pakai 3D. Oke. Eh, Sternocleidomastoid kemarin udah kita bahas ya. Sternocleidomastoid itu sampai sampai sini, sampai belakang kepala. Nah, ini clavicle. Clavicle wujudnya gini kan. Nah, yang ini. Dia tuh sampai ujung pundak sini nih. Lo bisa lihat yang perlu dilihat gak sih? Bagian sininya nih. Gimana tuh? Yang perlu lihat nih ininya nih. Oh. Aduh, nggak bisa. Yang ininya nih. Tulang ini nih. Yang ini nih, yang ini nih. Ini. Nah, tuh. Strukturnya bisa kelihatan kan tuh. Dia tuh bentuknya agak lengkung ke bawah. Terus yang bikin patah tuh bukan sebenarnya tulangnya yang ekstra, tapi sebenarnya ada tulang lain kan di sini tuh. Gitu. Nah, jadi selagi ada masalah coba dilihat giginya gitu. Karena ini gratis ya, nggak perlu beli manekin gitu. Nah nih, clavicle yang ini nih. Kalau di dari samping berarti, nah clavicle-nya begini kan, masuk dulu gitu. Yang belakangnya, yang sisi sebelahnya dia nggak terlalu kena. Nah, kalau yang versi otot, sama sih. Nah, tuh lihat ini ya, deltoidnya nih. Nah, gitu. Jadi solusinya sebenarnya kalau lu bingung lu observe dulu sih. Tapi memang kadang males sih ya gitu nyari taunya ya. Jadi lebih enak nebak sih gitu. Gue juga ngerasain gitu sih. Oke, sampai sini cukup lah ya untuk feedback satu-satunya ya. Sekarang masuk ke iya udah ketemu semua kan. Udah bisa. Sekarang masuk ke the real deal ya. Yaitu materi. Guys, Oh, udah mau sejam lagi. Nah, materi hari ini gue kayaknya mau sampai sini nih. Sampai sini. Kebanyakan tapi gak, Pak? Enggak. Nggak kebanyakan? Enggak. Itu doang kan? Enggak sampai ini kaki. Enggak. Kan kita targetnya mau sampai sini nih. Pinjam kan? Nah, kita tuh baru sampai sini kan. Nah, kalau versi pendek sih kayaknya sampai sini aja. Tapi kalau mau versi panjang, sampai sini bisa sih. Tuh. Kenapa sampai sini? Soalnya ini udah tulang rusuk full ya. Tuh. Itu udah tulang rusuk full. Berarti mau sampai mana, Pak? Sampai segini aja, satu, atau sampai Kayaknya sampai segini? perut sih. Sampai perut ya? Mungkin gua gambarnya bakal sampai perut karena dada doang bakal bingung sama gua. Hmm. Itu aja. Terus difficulty seminggu terakhir, ini bikin 8 biji. So far, 1 sampai 5 difficulty-nya. 3 tuh pas deh. 5 tuh terlalu susah, 1 terlalu gampang. Berapa angkanya kira-kira? 3/5. 3/5. Oh pas berarti? Masih pas nih? Mantap. Nggak, ya gue kalau kesulitan paling kemarin gue minta itu ya 3D juga. Gue ngelihat nyurang juga sih lihat 3D sih. Gak maksa ini nebak semuanya gitu, tapi tetap aja sih gue masih salah pas lihat. Kemarin tuh sama Bang, gue dapet konsep gini. Ada ini distribusi zona nyaman namanya, safe zone gitu ya. Safe zone. Jadi SZ lah ya. SZ gitu. Terus ini ada distribusi persentasenya, ini 50, ini 0, ini 100. Nah, ini berarti 75 gitu ya, 70 lah gitu. Ini 30. Nah, distribusi safe zone itu adalah kalau lu 100% safe zone, itu artinya adalah
Lu gambar yang lu tahu aja, yang lu jago aja gitu kan. 100% tuh gitu kan. Nah, kalau lu mau improve tapi nggak burnout, itu 30% gitu. 30% tidak safe gitu. Tidak safe artinya lu nyoba yang lu belum tahu kan. Nah, kalau ada guru bisa 50 karena lu dipecut kan gitu. Lu dibimbing lah paling enggak gitu kan. Gitu. Kalau ada mentor. Nah, lebih dari sini mungkin durasi pendek bisa lah ya gitu. Atau mungkin setahun, tapi nanti 2 tahun gue nggak mau gambar lagi gitu kan. Kayak gitu tuh. Bisa aja kali gitu. Gitu. Nah, ini tuh akan sangat capek gitu. Karena lu akan bertarung ke hal yang anjir nih susah banget gitu. Jadi yang disarankan tuh sebenarnya mentok 30% gitu. Gitu. Tapi sebenarnya lu mau 100% juga nggak apa-apa, itu juga bagus karena gambar jadi relaxing kan. Gambar tuh jadi cuma pakai database yang mau tahu buat bersenang-senang aja gitu kan. Tapi resikonya kalau kayak gininya setiap saat, ya nggak ada improvement pak, gitu. Gitu. Nah yang ada improvement tuh biasanya di sini aja gitu. Nah kalau lu bisa mau speedrun, mau capek dikit ya bisa 50. Tapi lebih dari ini tuh lu akan potensi burnout karena misalnya lu belum pernah belajar anatomi, oke bikin full body, wah stres kan itu ya gitu. Nah kayak gitu tuh. Makanya ini 30% tuh cicil-cicil aja gitu. Seminggu sampai sini dulu, seminggu sampai sini dulu gitu. Berarti sampai pinggang, sampai perut. biasain Nah, sampai nah jadi dibikin gestur itu kan kita punya major masses ya. Three major masses itu namanya head, ribcage, pelvis. Oke. Nah, coba kita baru sampai yang kedua nih, yaitu ribcage. Oke. Jadi kalau bentuk shape saudara ini kepala tuh bola, si ini itu ribcage itu telur, dia lonjong gini. Nah, ada variasi lain boleh pakai gini, boleh pakai silinder. Variasi lain misalnya Proko yang kemarin tuh dia pakai kotak. Gitu. ya kan tadi di gambar gue yang itu yang tadi Mhm. yang Sasaki Hina itu gue pakai kubus ya ngakal Mhm. ini ya. Yang ini ya. Ini. Itu Gitu. gue pakai kubus tuh karena Bisa. perspektif Bisa. Nah, jadi basic form yang akan gua tekanin itu 3 ini aja sampai request nih. Untuk sampai request bola nanti diubah lebih kompleks jadi Loomis head gitu. Atau kalau mau lebih kompleks lagi Asaro head juga bisa gitu. Terus di sini tabung gitu. Nah, di sini ribcage dengan variasi shape yang tadi gue bilang ya gitu. Oke. Dari samping dia tuh bisa wujudnya gini. Apa wujudnya gini? Palanya di sini ya. Bisa wujudnya gini. Apa ini? Bisa wujudnya gini. Jadi suka yang mana terserah ya. Kalau gue sih sukanya ini karena gue belajar pertama anatomi itu dari Michael Hampton. Nah, Michael Hampton shape-nya begini. Enggak sih, dia ada kotak juga sih. Cuma akhirnya gue lebih nyaman gini. Jadi bentuknya tuh dia tuh kayak bola, kayak telur gitu. Terus dipotong tengahnya. Nah ini dipotong segitiga pak. Ini kan ada tengahnya nih. Nah, ini segitiga ini. Ini adalah ribcage. Jadi kalau dari depan dia tuh begini. Nah ini si clavicle-nya. Dari samping banget dia gini. Segitiga ini. Terus dari 3/4 potong sampingnya segitiga. Nah segitiga pokoknya nyari tengah. Human tuh simetris ambis lah pokoknya. Nah, ribcage. Nah dengan modal gini aja itu lo udah ngesoft sampai paling enggak
setengah body ya, yaitu perut. Nah, di sebelahnya itu ada otot-otot. Nah, otot yang terlibat di sini sebenarnya kayaknya gue bakal mention sampai sini dulu aja ya. Sampai sini nih. Nanti di sini ada otot lagi yang 1 sama 2. Di sini ada namanya pectoralis major. Tuh, tulisannya gini, Pak. Terus major. Nah, ini begini. Di otot pectoralis major ini dia nge-cover si clavicle. Jadi dari sini clavicle dia bakal nge-cover sampai ini. Dan ini mewakili dada gitu. Nah, kalau ini kan cowok ya. Gitu. Kalau cewek ya jadi box ya sebenarnya gini aja juga. Strategi gue ya, jadi lebihin aja ini. Tapi dia tetap pectoralis major gitu. Tergantung size-nya. Nah. Kalau box yang penting kiri kanan sama gitu. Karena kalau beda oplas ya, Pak. Gitu. Oplas tengah. Gitu. Tapi sebenarnya manusia dada cewek gak sama ya ukuran keduanya tuh, beda dikit. Kalau Oh iya? diukur tuh. Gitu ya? Iya. Enggak. Tapi dikitnya tuh nggak signifikan ya? Gitu. Iya, fun fact-nya Gitu. ini. Ya, Oh. tergantung si ibunya sih waktu menyusui si anaknya juga. Nah, sebenarnya Tapi- di saya lanjut tuh ya. Ini durasi udah sejam. Lanjut aja. Terus di ini pectoralis major nih sampai setengah aja nih. Enggak sampai sini ya. Gitu. Cuma sampai sini nih. Nah, terus sampai di sini dia di cover sama ini namanya rectus abdominis gini. Kalau ini namanya obliques, tapi itu kita skip aja dulu. Simpelnya dia tuh kayak ini aja lah ya. Kayak karpet gitu aja lah ya. Gitu. Semua cover garis lurus di tengah gitu. Di tengahnya tuh bukan di tengah sini, tapi di tengah gitu ya. Gitu. Di sini nih. Nah, gitu. Nah, implementasinya berarti pakai ini gambaran ini pakai tok dalam. Kata dalang tadi udah tuh kelihatan. Pakai yang mana ya? Yang kayak gini ekstrim. Yang kayak gini kali ya. Kayak gini lurus nih. Nah, implementasinya berarti kayak gini, Pak. Kan kita punya kepala, terus kita punya si leher nih, kita punya ini pundak tuh gue biasa tandain gini dulu, Pak. Tandain inisial dulu. Soalnya orang-orang koloso nyaraninnya gitu. Si siapa yang itu ngajarin? Nggak cuma satu orang sih, Cian, Mugun, sama Tuna, Kejira juga ditandain aja dulu. Nanti baru bikin set ini. Nah, habis itu nah, katanya request tadi, kata game doang ya. Kayak ini. Sampai tengahnya. Nah, habis itu untuk box kan overlap ya. Gue biasanya bisa layer aja. Oh iya. Nah, terus di sini ada spasinya ya untuk gue. Ini di fase yang nah, ini gue ngerasa ini shape ini gue salah ya. Lebih ke sini harusnya. Lebih ke sini. Terus di sini. Nah, jadi di planning dulu, Pak, semua ini proporsinya. Nah,
Mungkin kalau di awal harus lebih banyak ini kali ya, lebih banyak 3D formnya gitu ya. Gitu. Nah, sisanya ini yang overlap gue delete. Selanjutnya gue akan masuk ke naked anatomy. Di sini gue baru peduli sama, ya Allah, pensil gue hilang ya. Oh enggak deh, enggak. Ini soalnya. Sejak kapan lu pindah, Pak? Kadang suka hilang pak pensil ini, gue sebel banget ini. Enggak, Kayak gara-gara gue geser ya. Pak, Eh, sejak kagak. kapan lu pindah, Pak? Pindah apa? Pindah server. Pindah server agama maksud gue tuh. Lek, kocak. Gue kaget aja. Bukannya Yesus aja yang disebut malah ini. Oh ya Allah ya. Ya karena temen-temen kan banyak muslim kan. Kayaknya gara-gara kebiasaan denger itu. Iya, ngikutin teman-teman aja gitu ya. Gue kaget kirain udah pindah anjir. Nah, kadang gue juga astagfirullah, alhamdulillah ya karena teman-teman gue banyak muslim. Kelasnya. Terus selesai kelasnya, wow. belum. Lanjut. Belum, ini senjata baru lagi karena udah menyentuh perut Kayak sekarang. gini kan ya. Nah. Kalau bingung bisa tanya aku, Bang. Bisa, Boleh. nanti di sepanjang seminggu ini tanya aja gitu. Makanya ini fase grinding Pak ya, nggak bisa teori doang gitu. Kalau cuman masalah perdadaan aku bisa. Ya anjir. Gitu. Seneng lu. Jadi gue mau lu nyontoh bukan nyontoh untuk mirip doang ya, tapi untuk bisa nge-breakdown kan. Nah, Viko di sini. Ini ke band di YouTube ya? Kayaknya enggak ya. Harusnya enggak sih. Enggak, yang biasanya kalau nunjukin yang ada di dada sama kelamin biasanya di YouTube tuh. Kalau ke band gak bisa ngupload gue aja. Gue takut hilang aja channel gue. Nggak ada backupnya. Nah, terus di sini ini aja kan, ribcage nih sampai sini. Nah, kalau lo tahu ribcage, lo akan tahu di sini tuh ada tulangnya tok dalang kan, sini nih. Apa? Tulangnya tok dalang. Nah, terus perut kan lembek ya, karena perut tuh nggak ada tulang, cuma spine di belakang doang kan. Oke. Nah, karena ini nge-curve, lo akan nemu tengahnya kan. Jadi shape formnya tuh yang ini, tengahnya dari sini. Jadi gue sih nggak terlalu suka ya untuk orang yang belajar tuh di tracing dulu gini, di tracing dulu gambarnya, terus nanti dicontoh gitu. Karena kurang mikir bro, gitu. Ya, mending lu langsung fight aja, langsung berantemin aja gitu. Nanti kalau nyari tahu salahnya apa ya bisa nanya orang atau enggak baru lu breakdown. Gue lihat di kantin tuh ada yang cara belajarnya tuh di tracing dulu, terus tracing aja dicontoh gitu kayak lu belajar apa cok gitu. Gitu. Jadi belajar ke breakdown aja gitu ya. Cuma itu kayaknya gue fine aja kalau terlalu susah ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah. Iya. Panjangan Pak, lu kayaknya. Iya, tata ini. Garisnya. Ya, gue detailin, gue bisa aja tapi waktunya agak lama Pak. Bisa setengah jam. Ya, cukup deh untuk sampai ribcage ya. Ribcage tampak depan. Masih tampak depan aja. Habis itu sampai setengah. Nah, ribcage juga reason kenapa dia patah ya gitu. Kalau cewek tuh ada patahannya itu kan. Nah, sebabnya tuh karena ribcage yang ini kan ya. Yang si SOE kan gini. Nah, ini tuh karena dia berhenti di ribcage nih. Nah, kayak gitu. Ya udah sampai di sini teman-teman, ada yang nanya nggak? Enggak deh. Oke. Belakang gimana? Itu belakang sendiri lagi Pak belajarnya Pak. Gitu. Beda jauh. Ya, jauh banget belakang mah. Sebenarnya kalau lo bisa depan ya, Iya. kalau lo bisa depan, belakang tuh cuma ganti struktur aja karena sebenarnya semuanya sama kan, beda isinya doang tuh.
Ini lebih banyak Bentuknya ribcage-nya. sama kok. Lebih banyak ribcage-nya, tapi ini scapula bukan ini. Terus kalau di belakang tuh lebih pundak doang kan, gitu. Iya pundak kan? Punggung ya, gitu. Lebih ke punggung doang gitu. Jadi lebih kosong gitu. Nah, belakang juga biasanya yang butuh tuh orang karakter desain ya. Kalau buat orang ilustrasi sih jarang bikin tampak belakang. Kalau ada juga belakangnya juga pakai baju biasanya. Gitu. Kayak gitu. Ya, cukup sampai di sini. Pak Johannes ada yang mau tanya lagi nggak? Udah sih tadi nanya belakang doang. Udah? Bagian belakang. Ya udah, cukup ya. Go off record. Terima kasih. 1 jam 10 menit. Ya.